Assalamualaikum Pak Kianto. Waalaikumsalam Bu Lel. Selamat siang Bu Lel. Selamat siang. Gimana Bu Lel kabarnya ini Bu Lel? Sudah lama nggak ketemu Bu Lel. Alhamdulillah baik Aduh, Pak Kianto. alhamdulillah baik. Ya, Kok kayaknya cemberut gitu Bu Lel? Ada permasalahan apa Bu Lel kayaknya ini? iya Coba Pak. cerita Bu Lel. Ini saya pengen cerita, tapi jangan Mm-mm. bosan ya Pak ya mendengar cerita saya. Oh, enggak apa-apa. Iya, ini Pak, saya tuh di Mm-mm. sekolah ya, itu Mm-mm. melihat anak-anak itu kok merasa bosen gitu ya, untuk di Mm-mm. kelas karena ternyata Mm-mm. rekan-rekan guru itu mungkin cara mengajarnya monoton gitu ya. Kemudian Mm-mm. menggunakan apa namanya sarana prasarana sekolahnya itu kurang sehingga anak-anak itu Mm-mm. apa ya kurang termotivasi, kurang tertarik gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Mm-mm. rekan-rekan guru itu. Padahal di sekolah itu untuk sarana prasarana itu Mm-mm. sudah banyak lah Pak ya, sehingga Mm-mm. kalau bisa menggunakan itu mungkin apa ya eh, anak-anak mungkin nggak merasa ini ya bosan gitu. Nah Mm-mm. kemarin setelah saya tanya itu apa ya, anak-anak memang kurang antusias kan. Kemarin saya Hmm, tanya gini, "Gimana Nak untuk pelajaran hari ini?" Gitu kan. Anak-anak jawab, iya. "Ah, bosen Bu, kayak gitu-gitu aja, gurunya juga kayak gitu-gitu aja." Gitu. Berarti kan Mm-mm. apa ya? Itu menjadi suatu apa ya tanggung jawab kita bersama lah ya Pak ya, sehingga Iya, anak-anak iya. itu bagaimana nanti tidak bosen gitu. Padahal di sekolah itu banyak sekali sarana prasarana, bisa saja Bapak Ibu guru itu apa ya punya inisiatif untuk membawa anak-anak nanti Hmm, keluar kelas itu kan, karena di mm-mm. belakang sekolah itu ada sawah Pak, sebetulnya enak kalau Mm-mm. dibuat sebagai apa nggih media dalam pembelajaran Hmm, gitu. hmm, gitu ya Bu Lel. Berarti anak-anak ini kayak sudah jenuh, bosan gitu Liel ya, Iya dengan metodenya betul. para guru-guru. Padahal bisa dimanfaatkan sebagai media Bu Lel ya. Tadi terkait dengan tempat juga kayaknya asik ini Bu Lel ya. Bisa belajar persamaan gitu. Gitu. Nah, dari permasalahan itu ya Bulel ya, kira-kira apa ya yang ingin Bulel dapatkan ini? Ya yang pengen saya dapatkan ya setidaknya nanti dari masalah tadi saya dapat solusi Pak. Guru-guru nanti bisa apa ya paling tidak ada perubahan lah ya dari yang semula hanya mengajar secara monoton, tidak punya inisiatif untuk menggunakan sarana Hmm, prasarana, itu ya, sehingga memang hmm, perlu apa ya, perlu adanya perubahan lah untuk anak-anak nanti bisa termotivasi hmm, lagi gitu loh untuk belajarnya, Pak. hmm. Jadi itu ya Bulel ya, maksudnya guru-guru bisa lebih giat, lebih semangat memanfaatkan sumber daya yang ada gitu Bulel ya artinya. Iya, Pak. Hmm, kira-kira terus kemudian harapannya Bu Leli itu apa ya Ya, untuk saya keadaan yang seperti ini? Saya berharap sih Pak ya, nanti Mm-mm, guru-guru itu ya bisa memaksimalkan lah fasilitas di sekolah itu dengan mm-mm, baik, kemudian mm-mm, bisa menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, atau mungkin mm, yang sekarang kan banyak sekali ya media-media pembelajaran yang interaktif sehingga anak-anak mm-mm, itu lebih apa ya antusias untuk mengikuti pembelajaran gitu Pak. mm. Nggih, nggih. Oh, berarti paling tidak memaksimalkan itu ya rekan-rekan gurunya Bu Leli ini.
untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Iya, Hmm. Pak. Betul. Terus Bu Leli ya, dari permasalahan yang Bu Leli sudah ceritakan itu, kita tahu ya Bu Leli ya, kalau level idealnya itu kan semisal kalau dari level 1 sampai 10. Kira-kira kalau di sekolah Bu Leli sekarang ini sudah berada di level berapa Bu Leli? Level berapa ya, Pak ya? Kayaknya Berapa Bu masih di, kira-kira? kayaknya masih di level 4 deh, Pak. Karena Masih di level, apa berarti ya? sudah masih di bawahnya. Ya. Iya. Karena saya lihat tuh meskipun ya Pak ya, meskipun ada Hmm, beberapa guru yang sudah menggunakan IT, menggunakan media pembelajaran hmm, yang lebih interaktif, itu pun tidak signifikan, artinya tidak seberapa lah. Memang yang lebih hmm, banyak itu guru-guru masih menggunakan apa namanya ya, dengan apa namanya, metode yang lama, yaitu seperti yang ceramah gitu, yang hmm, monoton gitu-gitu aja. Meskipun sudah hmm, ada beberapa ya yang menggunakan IT, tapi masih banyak juga yang belum memanfaatkan atau memaksimalkan hmm. fasilitas atau media itu tadi, Pak. Oh gitu, berarti guru yang memanfaatkan IT itu juga masih separuh ke bawah ya Bu Lel, berarti Iya, masih banyak yang betul. belum Iya, memanfaatkan. Hmm, iya, terus Pak. kira-kira Bu Lel ya, Bu Lel ini mengharapkan nantinya mau naik ke level berapa gitu, Phil, untuk permasalahan ini biar bisa ditingkatkan ini. Ya, pengennya sih maksimal sih, Pak ya, tapi kayaknya Mm-mm. agak berat karena ini baru mau memulai ya. Eh, Iya, saya kira ya sampai 7 sajalah, sampai 7 Hmm, saja. Iya. iya Karena sih. eh, ini baru mulai sih, Pak ya. Semoga saja nanti Mm-mm. bisa berhasil dengan baik karena Iya, itu Bu. tadi, karena banyak ya rekan-rekan yang masih menggunakan metode-metode yang kurang menarik gitu ya. Mhm. Iya. Iya, Bulel. Nah, dari harapannya Bulel kan tadi bisa mencapai 7 itu sudah sangat luar biasa, Bulel. Angka Iya, 7 itu sudah termasuk rata-rata bisa ya, Bulel ya. Nah, iya. Bulel ini ya, langkah-langkah apa yang Bulel bisa ambil gitu ya, biar nanti anak-anak itu bisa mencapai di level 7. Itu mungkin langkah-langkahnya seperti apa, Bulel? Ya, ya yang saya lakukan mungkin diskusi ya Pak ya, diskusi Mhm, dengan rekan yang sebetulnya ada beberapa kan ya yang sudah ingin ada perubahan. Jadi saya nanti mungkin diskusi, kemudian apa ya, mungkin mhm, sebagai mentor atau pendamping gitu saat nanti mhm. pengen guru itu ada perubahan sehingga anak-anak nanti lebih termotivasi begitu Pak. Hmm, Untuk oke. skala Berarti kecilnya lang begitu ya, ini. karena guru itu Berarti kan langkahnya Bu Leli berdiskusi dulu ya dengan rekan kerja terkait dengan mungkin bisa membimbing mereka gitu ya untuk ya, memaksimalkan yang iya. ada. Terus kira-kira ada strategi lain apa enggak Bu Leli? Karena tadi saya berdiskusinya kan dengan teman-teman atau rekan-rekan yang Mm-mm. memang punya antusias ya untuk ada perubahan ya. Cuman Iya. teman-teman itu kan masih bingung sehingga saya Mm-mm. perlu adanya pendampingan. Nah, untuk Mm. mengoptimalkan rekan-rekan guru yang sangat banyak itu, mungkin saya eh, berdiskusi dulu dengan kepala sekolah nggih, karena Mm-mm. terkait atau melibatkan semua guru gitulah untuk apa ya, supaya beliau-beliau itu bisa menuju ke perubahan yang lebih baik. Alangkah Mm-mm. baiknya kalau mungkin saya usulkan untuk melaksanakan workshop Mm-mm. atau pelatihan atau mungkin ya semacam Mm-mm. IHT begitulah, untuk apa ya, paling Mm. tidak bisa menggunakan teknologi untuk anak-anak itu bisa lebih termotivasi gitu loh Pak di dalam kelasnya itu.
Gitu ya. Berarti strategi yang kedua Bu Leli mungkin bisa itu ya, berarti melakukan Iya, workshop, seminar dan IHT ya dengan skala iya, besar. Jadinya semua betul. rekan-rekan guru yang ada di sekolah bisa ikut gitu Bu Bisa Leli ya. ikut ya ada Hmm, perubahan lah gitu loh Pak. betul betul. Nah, Bulel, Mm-mm. dari dua tadi Bulel yang sudah Bulel sampaikan strategi tadi, Iya. kira-kira dalam waktu dekat ini yang paling efektif itu strategi mana dulu Bulel yang mungkin Bulel akan lakukan? Hmm, yang lebih dekat ini kayaknya yang ini ya berdiskusi dulu ding ya pendampingan Mm-mm, terhadap teman-teman yang ingin apa ya pengen ya paling tidak pembelajarannya nanti ada perubahan lebih menarik mm-mm, gitu. Karena kalau nanti saya eh, mengadakan workshop atau IHT itu karena nanti mm-mm, kan butuh waktu, butuh pembiayaan, perlu konsultasi dengan kepala sekolah. Mungkin yang lebih efektif itu yang pertama deh Pak, yang tadi yang berdiskusi dulu dengan rekan yang ingin berubah, melakukan pendampingan, gitu Pak. mm-mm. Gitu. Berarti paling tidak yang paling efektif berarti berdiskusi dulu ya Bulel ya dengan Iya, teman-teman dengan tadi terkait iya. pembahasan ini. Baik Bulel ya, itu kan tadi yang paling efektif yang dalam waktu dekat. Terus Iya. kira-kira Bulel ya, siapa yang bisa membantu Buleli untuk melakukan itu? Untuk apa kegiatan yang paling efektif di waktu dekat itu? Saya kira karena ada beberapa guru ya Pak ya yang sudah Mm-mm, menguasai dalam bidang IT, kemudian mm-mm, juga ada teman-teman yang sudah memanfaatkan media pembelajaran yang lebih aktif ya untuk anak-anak, sehingga mungkin rekan-rekan guru tadi, misalkan di sini ada guru IT Pak, namanya Pak Gurit. iya, iya. Kemudian ada lagi teman saya yang bernama Bu Mulyana dan Bu Neneng itu yang sudah sering menggunakan media-media pembelajaran yang lebih interaktif, Hmm, menggunakan teknologi lah paling tidak Android atau menggunakan mm-mm. PowerPoint atau yang lainnya gitu Pak. Berarti ada tiga rekan tadi ya Bu Leli ya. Ada Iya, Pak Muli, terus Bu Mulyana dan Bu Neneng. Bagus itu Bu, artinya sudah ada rekan yang bisa membantu. Gini iya. Bu ya, terus ya Bu ya. Berarti ketiganya itu nanti harapannya kan bisa menjaga komitmen serta melaksanakan tindak lanjutnya gitu Bu ya, untuk Betul, betul. melaksanakan solusinya. Nah, Iya. gini Bu Lel. Terus dari percakapan kita ini Bu Lel ya, dari awal sampai akhir ini apa yang bisa Bu Lel dapatkan? Hmm, yang bisa saya dapatkan ya Pak ya dari Mm-mm, percakapan kita ini tadi ternyata banyak juga ya. mm, Saya eh, dapat gambaran lah kira-kira nanti apa yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan ya untuk teman-teman guru mm-mm, sehingga bisa eh, apa ya paling tidak anak-anak di kelas itu lebih termotivasi yaitu mm, dengan cara berdiskusi atau mendampingi teman-teman yang sudah punya antusiasme untuk membuat perubahan tapi masih bingung. Nah, itu kan perlu kita mm-mm, dampingi. Kemudian yang kedua dengan cara berkolaborasi ini apa namanya? Minta ke kepala sekolah ya untuk mengadakan kegiatan mm-mm, workshop atau dan lain sebagainya. Kemudian berkolaborasi dengan teman yang sudah menggunakan atau sudah mahir di bidang IT gitu Pak yang Nggih, Bu, luar biasa sekali Bu ya tadi pembicaraan kita. Ternyata banyak positifnya dan banyak solusi yang sudah kita iya dapatkan, Bu Lel, ya. lega Pak saya Itu ya. rasanya plong. Yang sudah bisa terlihat kembali. Alhamdulillah, Hulel Iya, sudah terlaksana ya, artinya sudah ada iya, solusinya. Gini iya Bulel Pak. ya, karena waktu saya kan tidak begitu banyak Bulel ya, karena harus Iya, ada kegiatan yang lain. Jadi ya, mungkin di hari kedepannya atau suatu hari nanti saya tunggu ini Bulel untuk laporannya Bulel.
terkait Oke. pelaksanaannya ini. Oke, Pak, Siap pasti Bulel pasti ya. saya kabari. Saya pasti kabari, Pak, untuk kedepannya karena Iya. Saya juga eh, penasaran Bulel dengan hasilnya ini. iya, Pak, saya merasa ini ada apa ya, suatu solusi lah bagaimana saya nanti akan Mm-mm. melangkah gitu ya. Terima kasih loh Pak karena sudah mendengarkan curhatan saya sehingga saya Mm-mm. bisa merasa lega dan saya mendapatkan apa namanya solusi ya. Ada beberapa Mm-mm. langkah yang harus saya kerjakan nanti gitu ya. Terima kasih Iya banyak Pak Bulel. karena membantu Sama saya. Bulel. Nanti Semangat nanti terus saya Bulel kabari ya. Pak, Semoga jangan bosan. selalu siap. Bosan ya, jangan bosan Saya Pak. akhiri dulu ya. Saya ada kegiatan yang lain soalnya. Iya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bulel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Pak Gianto. Ya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana Gimana? kabarnya? Oh, sama kita sama-sama menanyakan kabar. Heeh. Saya dulu apa jenengan dulu ini yang jawab? Saling jawab sajalah. Enggak. Kalau saya alhamdulillah baik Bu Leli. Panjenengan Ya, bagaimana? alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kelihatannya Pak Gianto ini kok pengen cerita sesuatu nih sama saya. Tahu saja Bu Leli. Ini ya Bu, muka saya agak cemberut kayaknya. Iya, ada masalah apa coba Pak Gianto cerita nih sama saya. Iya Bu Leli, ini Bu Leli di kelas ini anak didik saya. Kok kayak kurang motivasi Bu Leli, kurang semangat ketika pembelajaran. Terus kalau ketika pembelajaran berlangsung itu mereka nggak pernah aktif, nggak mau tanya Bu Lel. Kalau ditanya juga banyak yang diem. Entah ini mereka nggak paham atau nggak berani, saya juga bingung nih Bu Lel. Sampai ini 3 hari 3 malam nggak bisa tidur saya. Itu Iya. Bel, permasalahan saya sekarang di kelas ini Oh, Bulel. Saya sampai jadi kepikiran. Jadi mungkin saya mau curhat ini sama Bulel terkait masalah tersebut. boleh, boleh. Dari permasalahan tadi ya silakan Mm-mm. dicurhatkan sepuasnya deh sama Pak Gianto ke saya. Siap Oke. Bulel ini. Dari percakapan kita kali ini nanti, Mm-mm. kira-kira apa yang ingin didapatkan oleh Pak Gianto? Kalau saya sih Bu ya terkait dengan masalah tadi Bu ya. Saya pengennya itu ya anak didik saya termotivasi, semangat belajarnya itu meningkat. Kan otomatis kalau belajarnya meningkat itu kan juga prestasinya juga meningkat Bu Lel. Nah, kalau ini dilihat ini saya setelah ulangan harian kemarin ini kok nilainya masih standar ini untuk anak-anak. Hampir seluruhnya Bu Lel. Jadi ya saya ingin semangatnya anak-anak dan motivasi belajarnya ini bisa meningkat gitu loh Bu Lel. Iya, iya, iya. Jadi Pak Gianto itu menginginkan anak-anak itu punya semangat yang tinggi gitu ya, sehingga akan Betul Bu Lel. mempengaruhi nanti ya di hasil akhir Mm-mm. penilaiannya gitu nggih, Pak nggih. Nggih. Jadi tadi dari harapan Pak Gianto yang Nggih. anak-anak itu eh, punya antusias, punya motivasi belajar tinggi, ya itu mungkin yang diharapkan Pak Gianto. Nah, secara ideal Pak Gianto Mm-mm. tadi mengharapkan anak-anak seperti apa? Yang motivasi belajarnya itu bisa meningkat gitu loh Bu Lel. Jadi Hmm, mereka ya semangatnya ada, motivasinya ada, terus nanti kan hasilnya juga nanti ada terkait dengan prestasinya mereka gitu Bu Lel. Nah, kira-kira pada kondisi saat ini yang jenengan rasakan anak-anak itu Mm-mm. kalau di level yang ideal itu kan 1 sampai 10 ya Pak Gianto ya. Betul Bu Lel. Nah, tapi kalau melihat kondisi yang seperti itu saat ini, kira-kira ada di level berapa Pak Gianto? Iya Bu Lel, ini kan kalau saya lihat ini loh Bu Lel, anak didik saya ini kan masih belum ada separuh semangatnya loh, untuk levelnya juga Bu Lel. Jadi masih di bawah setengahnya. Ya kira-kira masih berada di level 4 ini Bu Lel.
untuk anak didik saya. Gitu ya Pak Gianto ya, Mm-mm. masih di level 4 ya. Nah, Iya, kira-kira eh, pengennya di level berapa ini supaya lebih meningkat gitu Pak Gianto? iya Bulel. Kalau ya tidak muluk-muluk lah Bulel ya. Kalau Iya, sampai level 10 ya Allah alam semoga bisa. Tapi ya paling amin. tidak ya ada peningkatan gitu Bulel ya. Tidak harus 10. Paling tidak mereka bisa mencapai level 6 gitulah. Paling tidak juga Hmm, 7 itu kan sudah bagus Bulel. gitu ya. Jadi paling Iya, tidak ada di angka 6 gitu, di level 6 iya. ya Pak Gianto ya. 6 betul Eh, Bulel. Nah, kira-kira Pak Gianto, Mm-mm. langkah-langkah apa yang kira-kira Pak Gianto nanti lakukan untuk mencapai level tadi yang diinginkan? Itu seperti apa Pak langkahnya? Kalau langkah-langkah Bulel ya, ini saya punya rencana ini Bulel. Mau berkolaborasi dengan guru BK Bulel. Ini kan nanti guru BK yang tahu sebenarnya ini termasuk permasalahan ini. Apakah ini nanti psikolognya anak memang kurang atau seperti apa motivasi kan pasti guru BK ini yang lebih paham Bulel untuk peningkatannya. Nah, rencana saya ini mau coba bertemu dengan guru BK juga Bulel. Coba saya cerita terus saya tanyakan mungkin bisa memberikan solusi gitu Bulel. Tentunya kan guru BK juga punya trik-trik gitu Bulel ya terkait dengan meningkatkan motivasi mereka. Nah, inilah mungkin salah satu rencana dan langkah saya Bulel untuk Ya, meningkatkan ya, motivasi semangat anak-anak itu Bulel. ya, ya, Jadi ya, ya. Jadi, berkolaborasi dengan guru BK. oke. Jadi nanti Pak Gianto sebagai langkah Mm-mm. langkah untuk meningkatkan motivasi itu tadi dengan berkolaborasi dengan guru BK, begitu nggih Pak Gianto nggih? Betul Bulel. Heeh. Kira-kira apa ada strategi lain selain itu Pak Gianto? Kalau strategi lain ya ada Bulel ini. Ini kan terkait motivasi anak. Jadi saya juga punya rencana ini mau mendatangkan motivator Bulel. Jadi saya coba menghubungi kenalan saya terkait dengan motivator ini coba saya datangkan gitu Bulel. Artinya saya ingin benar-benar meningkatkan motivasinya anak. Nah, kalau mendatangkan motivator ini mungkin saya juga bisa melaksanakan dalam skala besar bulan. Artinya tidak Hmm, kelas saya saja. Kalau motivator datang kan paling tidak ini kalau saya lihat dan beberapa teman cerita itu juga di kelas lain hampir sama gitu Bulel. Mereka juga motivasinya itu sangat kurang. Jadi paling tidak kalau motivator datang nanti bisa saya agendakan bahwa kegiatan tersebut juga bisa meningkatkan motivasi di kelas-kelas lain yang juga itu Bulel. Jadi tidak di kelas saya saja. Nah, itu Bulel. Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan motivator Bulel terkait semangat hmm. belajarnya anak-anak ini. Oke, bagus sekali Pak rencananya ya. Mm-mm. Selain tadi berkolaborasi dengan guru BK, juga dengan motivator ya mendatangkannya. Mm-mm. Karena yang sasarannya itu tidak hanya di kelas Pak Gianto saja, tetapi Mm-mm. di seluruh kelas. Begitu nggih Pak nggih? Nggih, Bulel. Betul. Iya. Nah, kira-kira yang lebih efektif menurut Pak Gianto yang Mm-mm. akan dilaksanakan nanti yang mana, Pak? Kalau efektif ya Bulel ya, karena ini Iya. kan juga urgent ya, artinya darurat terkait dengan motivasi anak. Jadi mungkin yang paling utama saya lakukan terlebih dahulu ya berkolaborasi dengan guru BK dulu Bulel. Karena ini kan Mm-mm. permasalahan intern, artinya kan ya paling tidak bisa diselesaikan dalam lingkungan sekolah dulu. Nah, kalau guru BK sendiri kan paling tidak bisa langsung menangani gitu Bulel, entah melalui pembinaan atau apa nanti biar guru BK kolaborasi dengan saya, terus menentukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Jadi paling efektif ya dengan guru BK terlebih dahulu bulan ini Iya, untuk iya, iya. antisipasinya atau rencananya. Boleh. Jadi yang pertama nanti Pak Gianto akan berkolaborasi dengan guru BK dulu gitu ya Ya untuk benar. lebih efektifnya. Nah, kira-kira
ada enggak atau siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Gianto untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau jelas ini paling pertama yang bisa saya ajak itu adalah guru BK Bulel. Ya itu kan saya juga dekat dengan guru BK, artinya nanti kita bisa saling berkolaborasi gitu Bulel ya. Artinya beliaunya bisa membantu saya juga bisa membantu beliau terkait dengan program BK ini kan sangkut pautnya juga dengan BK gitu Bulel. Jadi mungkin kita akan saling kerjasama gitu Bel. Saling Oke. menguntungkan lah intinya, saling simbiosis. Jadi nanti tetap Pak Gianto nanti dibantu oleh Mm-mm. guru BK gitu ya. Selain Nggih, Bulel. tadi program mentoring yang mungkin untuk jangka panjang nggih, tidak untuk saat Nggih, ini dilakukan gitu ya Pak Gianto ya. betul Hmm, Bulel. Nah Pak Gianto mungkin percakapan kita itu kan nggak lama ya sebetulnya ya. Nggih, Nah, Bulel. dari percakapan kita yang dari awal tadi, Mm-mm. kira-kira apa yang sudah Pak Gianto dapatkan? Nah, dari awal percakapan tadi Bulel ya, Hmm, setelah kita bicara panjang lebar itu, ternyata saya mendapatkan beberapa solusi ini ya. Yang tadi saya punya permasalahan terkait motivasi kurang, terus semangat belajarnya kurang, sehingga mempengaruhi dari prestasinya. Nah, tadi ternyata dari panjang lebar itu ternyata kita ketemu solusi. Ada dua tadi Bulel ya. Yang pertama iya, saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Terus yang kedua saya bisa berkolaborasi dengan motivator dari luar Bulel ya. Jadi ada dua solusi tadi yang bisa saya dapatkan iya, Bulel dari iya, permasalahan percakapan kita gitu. Nggak terasa Bulel ya kok dapat solusi dari solusi. pembicaraan kita ini. Jadi nanti yang terdekat tetap dilaksanakan ini ya dengan guru BK gitu ya Pak ya, Pak Gianto. Betul Bulel yang Hmm, betul. iya. Yang paling terdekat, yang paling efektif lebih awal ya berkolaborasi dengan guru BK Itu Bulel. ya. Jadi dari percakapan kita tadi setidaknya sudah ada hal positif ya yang didapatkan dari Hmm. perbincangan kita ya Pak ya. Bulel, betul sekali. Terima Nah, kasih loh Bulel ya. Oh, ternyata saya saya sampai ketemu solusinya ini. iya saya apa penasaran kira-kira nanti Mm-mm. kolaborasi jenengan tadi dengan guru BK kelanjutannya Mm-mm. seperti apa. Nah, itu yang perlu diceritakan lagi ke saya Pak Wah, Gianto. siap Bulel. Pasti Iya, akan saya ceritakan Bulel. Soalnya ini solusi dari percakapan kita. Pasti nanti hasilnya juga akan saya ceritakan Bulel. Mungkin iya. kalau nanti belum berhasil ya semoga percakapan kita nanti ada solusi lagi Bulel. Oke, saya tunggu nanti Pak Gianto ya, kabar Oke, terbaiknya siap. pokoknya ya. Jangan Siap sungkan-sungkan Bulel. nanti hubungi saya lagi. Siap Bulel. Pokoknya akan saya hubungi kalau nanti ada masalah yang terkait ini Bulel. Oh iya iya iya. Nah, itu aja Pak ya. Saya mohon izin karena ada tugas Hmm, lain. Kalau nanti iya di Bulel. apa namanya butuh untuk curhat lagi, saya dengan senang hati akan menerima curhatan dari Pak Gianto. Terima kasih Bulel dan mohon maaf mengganggu waktunya ya Bulel ya. Ya, sama-sama Pak Gianto. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.